menjawab iqamah. Apakah kita juga disyariatkan menjawab iqamah? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwasanya ada sekelompok dari ulama berdalil dengan sebuah hadis kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulul muadzin." Perhatikan ikhwan, idza sami'tumul muadzin. Ada riwayat idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu. Apabila kamu itu mendengar muadzin, maka ucapkanlah semisal apa yang dia ucapkan. Berdalil dengan hadis ini, maka menjawab orang yang iqamah itu juga disyariatkan. Itu juga disyariatkan. Dari sisi mana? Dari sisi lafaz idza sami'tumul muadzin. Muadzin, ya, ingat-ingat kata-kata muadzin. Karena iqamah itu juga dinamakan adzan. Dalam sebuah hadis apa itu? Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini. Isman adzanaini. Adzan dan iqamah. Maka adzan dinamai iqamah. Berarti idza sami'tumul muadzin. Muadzin ini berarti apa? Apabila engkau mendengarkan orang yang adzan, wa iqamah juga dinamakan apa? Adzan. Maka faqulu misla ma yaqul. Maka jawablah semisal apa yang dia katakan. Berdasarkan ini, Ibnu Hajar naqala qauman, menukilkan dari suatu kaum itu juga disuruh membaca apa yang telah dikatakan oleh orang yang iqamah. Jadi pahami? Bahkan Ibnu Qudamah juga dalam kitab Mughni disunahkan, yustahab, disunahkan untuk kita menjawab semisal apa yang dikatakan oleh orang yang iqamah. Bahkan Syekh Ali Adam dalam Syarah Sunan Linasai juga mengatakan sama. Jadi pahami? Baik. Jadi poros pembahasannya letaknya di mana? Pendalilannya pada kata idza sami'tumul muadzin. Wal iqama yutlaq alal adzan. Wal iqama yutlaq alal adzan. Aina dalil? Baina kulli adzanaini salatun. Antara dua adzan itu ada salat. Ismana adzan? Adzan yang pertama adalah adzan ma'rufah dan adzan yang kedua adalah iqamah. Fauna adzan yutlaq alal iqamah. Cuma mereka yang mengatakan itu mengkhususkan pada kata qad qamatis shalah. Pada kata qad qamatis shalah, antum jangan bilang qad qamatis shalah, tapi diganti dengan riwayat, karena ada riwayat yang menjelaskan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Pendapat yang mengatakan untuk disyariatkan baca, ya, menjawab apa yang dikatakan oleh orang yang iqamah, itu pada kata qad qamatis shalah itu diganti dengan apa? Dengan aqamahullahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya. Bisa difahami, ikhwan? Nah, ini pendapat yang pertama. Cuma di sisi pendapat yang lain masih berat untuk dikatakan di sini. Terus gimana cara pendalilannya?
Artinya iqamah tidak disyariatkan menjawab. Ini pendapat yang kedua. Pertama ikhwan, yang dimaksudkan daripada idza sami'tumun muadzin, kan ada riwayat tadi kan idza sami'tumun nidaa. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang kita dibaca di Darari kan, itu yufassir ma huwal murad an-nida. Adalah pada azan, bukan pada iqamah. Lihat pelajaran kita di Darari. Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala memerinci ma huwal nida. Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, maka faqala ahadum Allahu akbar Allahu akbar, begitu kan? Sampai terakhir sahabat mengatakan ini dakhalal jannah, atau maka dia akan masuk surga. Maka riwayat Umar ini yufassir, menafsirkan ma wal murad bin nida wal muadzin. Apa insyaallah? Jelas? Nah, ini yang menjadikan poin pokok bahwasanya iqamah itu sebuah ibadah, dan perintah untuk menjawab iqamah itu sebuah tuntutan yang harus membutuhkan dalil. Mau dalil atas disyariatkannya membaca dan menjawab orang iqamah, ini butuh dalil. Sedangkan dalil yang antum katakan apa? Itu hanya pada lafaz mustarak menurut antum. Idza sami'tumul muadzin, ini mustarak. Muadzin ini maksudnya apa? Adalah adzan wal iqamah. Maka ini berat. Kenapa berat? Karena di riwayat yang lain itu idza sami'tumun nida. Riwayat yang nomor 3, Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala memerinci, yufassir, menafsirkan ma huwal murad bin nida, yaitu azan ma'rufah. Idza qala al muadzin begini, faqala ahadu begini, persis yang dikatakan oleh muadzin. Baru terakhir dakhala jannata. Nah, maka hal yang demikian ini menjadi berat untuk apa? Untuk dikatakan apa? Orang yang iqamah harus dijawab apa yang dikatakan oleh dia. Apa yang harus dia katakan kita jawab. Ini yang pertama. Yang kedua ya kawan, taruhlah antum memakai hadis tadi, maksudnya beristinbat dengan pendapat yang pertama, orang yang iqamah kita jawab, oke lah kalau begitu. Cuma lafaz hadis yang pada qad qamati sholat diganti apa? Aqamahullahu wa adama, ini hadisnya nggak bisa dipakai. Karena hadis itu dari riwayat Abu Dawud dari jalan Muhammad ibnu Thabit an rajulin min ahli Syam an Syar ibnu Hauthab an Syar ibnu Haushab an Abi Umamah. Hadis yang dipakai yakni mengganti qad qamati shalah itu diganti dengan aqamallahu adama, ini hadis lemah dari jalan Muhammad ibnu Thabit. Muhammad ibnu Thabit ini al-Abdi, ini rawi yang lemah. Yang kedua ada Syar ibnu Haushab, ini rawi yang lemah. 3 ada warajulin min ahli Syam, rawi yang enggak dikenal, man rajul hadza mubham. Maka 3 cacat pada periwayatan penggantian qad qamati shalah diganti dengan aqamallahu wa adama, ini hadis lemah. Nanti kesimpulannya apa? Seorang yang azan kita jawab, orang yang iqamah kita jawab. Tidak. Pendapat yang paling kuat, kita tidak menjawab orang yang beriqamah.